Halo teman-teman. Welcome back di video kita Desain Satset, Strategi Visual dan Canva untuk UMKM. Nah, jadi sekarang kita masuk di sesi praktek ya, dan mungkin kita bakal langsung menerapkan apa yang udah kita pelajarin sebelumnya. Kita bakal langsung bikin desain di Canva untuk brand UMKM kita. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ya, kita bakal masuk ke Canva dan ini aku udah nyiapin contoh yang kita bakal bikin ya. Kita bakal bikin brand untuk parfum dulu yang bakal aku contohin. Mungkin teman-teman bisa cari brand atau produk yang lain, nggak masalah. Dan contohnya kayak gini, nanti kita bakal buat desain untuk promotion ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan yang pertama itu ada brand kitnya. Brand kit bagaimana kita menggambarkan brand kita, nuansanya mau seperti apa, tone-nya seperti apa. Terus kita harus mempertimbangkan visualnya, fotonya. Kita nanti harus menyiapkan elemen-elemennya. Kemudian nanti kita bikin hooknya atau copywriting ya bahasanya. Terus nanti baru kita membuat 3 second rules-nya. Seperti itu. Nah, mungkin langsung aja ya kita praktek dan teman-teman bisa langsung buka di Canva, terus create. Nah, karena kita bakal ngebuat desain untuk Instagram ya, jadi kita langsung pilih aja yang ukuran untuk Instagram post yaitu 4:5 atau 1080 kali 1350 pixel. Nah, kalau udah teman-teman bisa langsung brainstorming ya untuk brand kitnya mau seperti apa. Nah, karena aku mau nyontohin buat brand parfum ya, seperti yang tadi contoh pertamanya, aku bakal nyari font ataupun warna ya atau tone yang bakal nanti cocok sama parfumnya seperti apa. Nah, untuk parfumnya sendiri sih mungkin kita bakal bikin luxury lagi aja. Jadi kurang lebih nanti akan sama seperti yang dicontoh. Vibe-nya. Jadi langsung aja setelah kita nentuin brand kit, kita bisa langsung mencari asetnya. Nah, mungkin untuk pertama-tama yang pasti itu produknya dulu. Nah, di sini aku bakal nyiapin dulu untuk produknya itu ada parfum yang pasti ya, botol parfum. Nah, cuman mungkin ya teman-teman dari UMKM itu kan pastinya barangkali punya permasalahan di mana teman-teman belum punya device yang mumpuni untuk membuat foto produk yang berkualitas atau mungkin cuman pakai HP. Nah, sebenarnya itu nggak masalah. Nanti yang penting foto produknya itu mempunyai pencahayaan yang cukup. Jadi objeknya atau produknya tetap terlihat dan dengan jelas ya. Nah, dengan foto produk yang seperti itu, kita bisa mengakalinya dengan menggunakan fitur yang ada di Canva sebenarnya. Cuman kalau yang di Canva ini yaitu remove backgroundnya itu berbayar ya. Jadi teman-teman harus langganan dulu. Cuman ada alternatif banyak banget. Teman-teman bisa coba pakai AI atau kalau di sini aku bakal nyontohin pakai namanya remove.bg atau website untuk remove background. Nah, itu teman-teman pasti kan nanti untuk fotonya itu kan kurang lebih hasilnya kan seperti ini. Jadi backgroundnya akan ada warnanya ataupun nanti akan ada elemen-elemen asing lah yang itu nggak kita perlukan. Makanya kita perlu hapus background dulu. Nah, di sini langsung aku contohin, kita bakal pakai remove background. Teman-teman bisa langsung search saja, nanti bakal muncul remove background. Terus teman-teman tinggal upload foto produk yang teman-teman miliki atau teman-teman mau pakai. Nah, setelah itu nanti websitenya akan otomatis menghapus background dari foto produk teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman bisa langsung download aja, terus nanti bisa kita pakai di Canva kita. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke Canva, lalu langsung kita upload lagi untuk fotonya. Kali ini di Canva dan pastikan fotonya yang udah dihapus backgroundnya. Kalau sudah, nanti teman-teman akan hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti objek atau
produk daripada punya teman-teman ini bisa masuk ke kanvas dan backgroundnya itu nggak ada kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mengolah background sesuai dengan bayangan teman-teman. Nah selanjutnya apa? Setelah ini kan kita tadi udah menentukan brand kitnya seperti apa. Kalau di case desain yang akan kita buat di sini itu kan parfum dan vibe-nya akan lebih ke arah luxury. Jadi mungkin untuk fontnya dan warnanya nanti akan menggunakan warna-warna yang elegan. Jadi warna yang cenderung menggunakan warna-warna yang dingin. Itu. Nah, nanti aku akan pakai warna itu di sekitaran hitam. Kemudian nanti akan aku tambahkan lighting. Jadi mungkin kita bisa ke background warnanya dulu ya. Kita ubah dulu. Mungkin kita bisa menggunakan warna-warna yang agak gelap. Lalu nanti kita tambahkan semacam gradient. Nah setelah background sudah, nanti teman-teman bisa langsung membuat teksnya, fontnya ya. Fontnya karena dia akan kita buat luxury atau mewah, yang pasti untuk judulnya atau headingnya kita akan menggunakan font yang memiliki kesan mewah. Kita coba cari dulu untuk headingnya menggunakan font. Biasanya kalau teman-teman pengen memperlihatkan kesan mewah itu menggunakan font sans serif ya, sans serif modern gitu. Kita berikan judulnya terlebih dahulu untuk desain kita. Nah di sini kita bakal ngebuat desain promosi untuk launching spesial ya dari produk baru ataupun varian baru dari parfum ini. Kemudian ketika teman-teman bikin desain jangan lupa juga untuk memastikan visual hierarkinya atau bagaimana kita mengarahkan audiens untuk melihat elemen-elemen yang ada di desain kita. Kemudian setelah heading kita akan membuat mungkin dari sub headingnya ataupun nanti kita membuat dari bodinya. Nah biasanya kita pakai untuk membuat copywriting ya. Made for those. Nah teman-teman bisa explore aja dan bermain dengan fontnya. Teman-teman mau seperti apa menyampaikan nuansa atau vibe dari desain teman-teman. Di sini aku pengen ngurangin space dari judulnya. Jadi dia kesannya lebih rapat untuk vibe luxury-nya di sini. Kemudian di sini kita coba perbaikin untuk hierarkinya. Jadi kita bakal lihat dulu di sini yang aku pengen kasih tahu pertama ke audiens adalah kita baru aja nih ngerilis sebuah produk baru namanya parfum untuk varian baru ini gitu lah. Jadi untuk campaign-nya atau promosinya itu kita perbesar nih, paling besar. Kemudian untuk hook-nya ini varian ini dibuat untuk siapapun yang suka bercerita tanpa kata. Seperti itu. Jadi untuk kata-katanya seperti ini. Lalu setelah itu nanti kita tambahkan CTA-nya. CTA atau call to action. Kalau teman-teman masih ingat CTA itu fungsinya apa? Tadi adalah fungsinya untuk mengarahkan audiens sesuai dengan apa yang kita mau. Contoh kalau kita promosi kayak gini, yang pertama kita pengen adalah ketika audiens melihat desain ini, itu audiens bakal bertanya-tanya ataupun bakal penasaran, oh brand ini tuh kapan rilisnya, ataupun kalau mau beli produknya itu di mana dan harganya berapa kayak gitu. Nah nanti kita bakal kasih arahan atau CTA untuk mungkin bisa mengklik sebuah link ataupun swipe up kalau di Instagram Story ya biasanya.
Tapi nanti mungkin kita kasih link untuk audiens bisa searching gitu ataupun mencari tahu tentang produk yang ataupun jasa ya yang mau kita sampaikan di desain kita ini. Kita tambahkan body text, lalu for more info. Nah, di sini nih kita adjust lagi dan pastikan teman-teman bisa menggunakan teori atau brain kit ataupun aturan Z tadi ya. Kalau teman-teman masih ingat, jadi kita arahkan coba dari atas dulu, terus nanti audiens bakal turun, kemudian ke kanan lagi gitu. Dari atas kiri ke kanan, turun ke kiri bawah, kemudian ke kanan lagi. Seperti itu. Nah, kalian bisa sembari explore lagi dulu aja. Nah, di sini aku pengen ada sedikit kesan keemasan ya. Jadi coba kita buat fontnya itu sedikit berwarna emas. Nah, untuk pemilihan warna juga diperhatikan ya teman-teman, sesuai dengan mungkin teman-teman lihat dulu brand teman-teman ini apa, kemudian apa makna yang ingin disampaikan supaya nanti teman-teman bisa mengoptimalkan brand awareness-nya dari desain yang teman-teman buat. Nah, jika sudah, mungkin teman-teman bisa adjust yang lain lagi, mungkin menambahkan beberapa aset lain seperti logo dari produknya. Itu juga jangan sampai lupa. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya untuk penempatan logo di mana. Teman-teman juga bisa membuat patokan karena untuk penempatan logo biasanya juga kalau dari sudut pandang graphic design ya itu ada penempatan ya yang itu harus kita jadikan patokan untuk membuat konsistensi. Misal kita menempatkan logo di tengah dengan ukuran tertentu gitu. Jadi kita tidak bisa asal pasang logo juga. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa terus ekspor sampai teman-teman berhasil mendapatkan nuansa yang teman-teman mau sampaikan. Nah, teman-teman juga bisa memainkan elemen-elemen ya. Di sini mungkin teman-teman bisa cari di Canva itu menyediakan banyak elemen gratis sebenarnya. Kalau teman-teman mau ekspor dan sedikit effort untuk mencari elemen yang sesuai dengan brand teman-teman. Mungkin contohnya di sini light effect ya. Kita bisa cari yang nanti bisa kita pasang. Nah, teman-teman bisa terus coba-coba aja. Nanti mencari elemen yang sekiranya bisa dipakai untuk memperkuat nuansa yang teman-teman mau sampaikan. Seperti menambahkan lighting seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan shape kayak gini ya untuk mungkin untuk meng-highlight beberapa informasi yang teman-teman mau sampaikan. Kalau di sini contohnya untuk CTA-nya karena aku melihat di sini kalau kita pakai font aja itu terlalu plain atau datar. Kita coba explore untuk menggunakan sebuah shape. Nah, teman-teman juga bisa edit untuk bentuk shape-nya sendiri di sebelah sini di menu edit. Nah, teman-teman bisa eksplorasi untuk bentuknya. Lalu nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Bahkan teman-teman bisa juga adjust untuk transparansinya. Jadi teman-teman bisa bermain di situ untuk menambah ataupun bermain dengan aset shape ini gitu. Nah, lalu mungkin teman-teman juga perlu memperhatikan kayak value dari warnanya sendiri. Tadi kenapa backgroundnya ini aku jadi ubah di warna yang lebih gelap karena untuk menonjolkan judul
dari desainnya, karena dia kan tadi mau kita sampaikan nuansa di mana desain kita ini mewah gitu, dan salah satu menyampaikan kesan mewah itu menggunakan warna emas dan hitam yang menandakan elegan dan kemewahan itu sendiri. Nah, di sini untuk special launch-nya biar emasnya lebih terhighlight ataupun lebih menonjol, itu kita perlu menggunakan background yang gelap gitu supaya warna cerah emasnya ini lebih keluar lagi seperti itu. Nah, lalu untuk hook-nya ataupun copywriting-nya itu kita sesuaikan biar bisa terbaca juga. Kita menggunakan warna-warna yang enggak jauh dari warna emas. Dan kita coba eksperimen menggunakan gradient juga. Nah, untuk logonya karena kita menggunakan background yang gelap ya teman-teman. Biasanya logo sebuah brand itu punya beberapa varian, jadi kita perlu mencari logo yang variannya itu bisa kita pasang di background yang gelap, jadi perlu logo yang putih. Nah, kita coba cari dulu. Nah, tapi nanti ketika teman-teman case-nya itu untuk brand teman-teman sendiri, yang pasti teman-teman bisa menyesuaikan lah. Nanti pakai logo yang varian mungkin hitam putih ataupun yang varian lain, disesuaikan dengan desain yang mau dibuat. Nah, mungkin kita coba ambil yang ini. Nah, nanti kalau teman-teman udah dapat logonya, nanti bisa sembari dilihat lagi apakah elemen-elemennya sudah sesuai dengan apa yang udah kita bahas di materi sebelumnya. Sembari itu mungkin jika nanti teman-teman ketika proses perancangan desain itu bingung, nah teman-teman bisa mengakalinya dengan mencari referensi, dengan mencari desain-desain yang itu memiliki pemaknaan ataupun informasi yang mirip dengan desain yang ingin teman-teman buat gitu. Jadi itu jadikan patokan ataupun referensi. Nah, seperti yang kita lihat di sini itu kan di desain ini itu dia menggunakan warna yang gelap juga untuk backgroundnya, kemudian menggunakan warna cerah untuk fontnya. Jadi dia membuat desain ini untuk menyampaikan kesan elegan gitu serta kemewahan, dimana yang di highlight juga untuk fontnya itu menggunakan font yang luxury atau fancy gitu kan. Kemudian warnanya juga warna-warna keemasan gitu. Kita coba masukkan logonya. Oke. Nah, jadi brand kita namanya Lotus ya di sini, teman-teman. Mungkin saya juga akan masukkan logonya ke produknya supaya lebih terlihat meyakinkan ya. Jadi untuk produknya, kemudian jangan lupa juga untuk di tahap awal tadi ya teman-teman, kalau memang teman-teman merasa bahwa foto produknya itu masih terlihat kurang menarik ya untuk dilihat ataupun masih terlihat datar dari segi warnanya, itu teman-teman bisa bermain juga di bagian edit untuk menggunakan filter atau efek. Jadi teman-teman bisa explore aja bagian ini untuk melihat mana sih yang cocok untuk produk teman-teman sesuai dengan desain yang teman-teman mau buat. Itu teman-teman bisa coba, nanti teman-teman bisa ngecek lihat mana yang sekiranya paling oke. Nah, oke, selanjutnya mungkin aku bakal buat untuk CTA-nya karena tadi belum selesai. Kita coba add untuk body text-nya, lalu for more info. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja untuk hierarki visualnya.
mana yang sekiranya perlu di highlight terlebih dahulu ataupun yang perlu didahulukan untuk disampaikan kepada audiens. Dan teman-teman juga bisa menggunakan efek untuk font ya, jikalau mungkin teman-teman merasa fontnya masih tetap belum cocok nih, padahal teman-teman udah ngasih beberapa elemen tambahan ya. Nah, teman-teman bisa bermain mungkin di shadow kalau teman-teman pengen memperjelas. Wow, glitch guys. Oke, kalau teman-teman pengen memperjelas ya font yang sekiranya tuh nggak kelihatan karena warnanya value warnanya itu sama. Kalau di sini kan fontnya kan putih ya, dan di sini belakangnya objeknya juga putih. Nah, biasanya untuk mengakalinya itu kita menggunakan shadow. Oke, kemudian teman-teman bisa ngecek lagi dari desain teman-teman nih informasinya apakah sudah tersampaikan semua. Karena kita coba cek lagi nih kalau di sini ya case-nya itu kan kita mau menyampaikan special launching gitu kan, atau peluncuran spesial daripada produk baru ini. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat di sini ada satu informasi yang kurang, yaitu perkiraan tanggal atau estimasi kapan produk ini dirilis. Nah, jadi berarti kita perlu memasukkan satu lagi informasi tentang kapan sih desain ini bakal ataupun produk ini bakal rilis. Nah, mungkin kita pakai di bulan ini saja, bulan Februari 2026. Tuh. Nah, teman-teman bisa sesuaikan untuk fontnya dan warnanya. Oke, kemudian teman-teman bisa cek juga untuk nuansanya sekali lagi untuk terakhirnya apakah masih ada yang kurang nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih desainnya masih terlalu polos juga untuk backgroundnya. Jadi kita mungkin tambahkan sedikit efek ya untuk highlightnya. Kita bisa menggunakan elemen seperti lingkaran. Nah, teman-teman lebih bebas bisa explore entah nanti pakai shape ataupun pakai efek atau grafik ya. Itu bisa teman-teman explore aja, bermain dan coba cari mana yang paling cocok untuk desain teman-teman. Di sini coba kita buat gradient menggunakan warna dari backgroundnya dan kita tambahkan sedikit highlight. Oke, kita sudah selesai ya teman-teman ya. Kurang lebih nanti teman-teman bisa melihat dari desain yang kita buat itu dengan apa yang udah kita pelajarin sebelumnya. Yang pertama tadi apa? Yaitu brand kit. Di sini kita mau memperlihatkan desainnya itu terlihat luxury atau elegan. Makanya kita pilih warnanya itu ada hitam dan emas serta silver. 3 warna. Untuk primernya sendiri itu kan hitam. Kita banyak pakai yang hitam karena itu buat menonjolkan kesan elegannya. Kemudian kita pakai warna emas nih buat nampilin kesan mewahnya. Kemudian itu didukung sama warna-warna putih atau kesilveran.
Tuh, kemudian untuk fontnya sendiri kita pakai font yang dasar simple ya, kayak Canva Sans. Kemudian ada The Seasons ini buat tipografi atau font atau informasi yang subnya, yang informasi sekunder. Kemudian informasi utamanya Special Launch kita utamakan pakai The Seasons yang paling gede. Kemudian warnanya juga emas gitu. Nah ini untuk ke visual hierarkinya. Untuk judulnya kita arahkan dulu ke judul, kemudian kita turun, kemudian kita mengarahkan teman-teman atau audiens nanti untuk terakhir ke CTA-nya di for more info gitu. Nah, semoga dari sini teman-teman bisa praktek, bisa bikin dari apa yang udah kita pelajari menjadi sebuah desain yang itu bisa meningkatkan brand awareness daripada brand teman-teman masing-masing, teman-teman UMKM ya terutama. Seperti itu. Nah, jadi mungkin setelah ini teman-teman bisa terus explore dan seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kalau teman-teman ada karya ataupun udah bikin nanti bisa di mention kita biar nanti kita bisa review juga. Mungkin itu untuk series desain satset di video ini. Teman-teman kalau misal pengen belajar lagi jangan lupa balik lagi ke kita ya. Kita pasti akan ada materi-materi seru selanjutnya. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sudah membersamai dari awal sampai akhir video ini. Semoga informasinya ataupun isinya bermanfaat buat kita semua. Dan ya jangan lupa untuk terus belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.